Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monadia, NIM 24010315120033, akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Usability Testing Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan, Departemen Ilmu Komputer atau Informatika Universitas Diponegoro menggunakan metode sistem Usability Scale. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini yaitu SIPKL Informatika Undip adalah sebuah sistem informasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan registrasi dan pendataan ketika pendaftaran mata kuliah PKL dibuka. SIPKL didukung dengan fitur utama informasi seputar PKL, kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk mata kuliah PKL, buku pedoman PKL, pendaftaran mata kuliah PKL, info dosen pembimbing, dan jadwal seminar. Dengan adanya SIPKL ini, membantu dosen dalam melakukan monitoring terhadap mahasiswa bimbingannya, mulai dari mengatur jadwal seminar, melihat perkembangan PKL mahasiswa, dan mempermudah memberikan info pendistribusian mahasiswa ketika mata kuliah PKL dibuka. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem dapat bekerja dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan tanpa membingungkan pengguna. Untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka dilakukan suatu evaluasi terhadap usability suatu sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan penelitian terhadap uji usability SIPKL Informatika Undip dengan menggunakan metode usability testing. Usability testing digunakan untuk melihat tingkat pengguna berinteraksi secara langsung dengan suatu produk. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada instansi sebagai pengembangan SIPKL Informatika Undip menjadi lebih baik. Untuk metode usability testing akan digunakan aspek usability berdasarkan ISO 9241/11 tahun 1998, di mana aspek yang dipilih yaitu aspek effectiveness, efisiensi, dan satisfaction sebagai dasar untuk mengukur usability system. Penggunaan aspek effectiveness, efisiensi, dan satisfaction berdasarkan standar ISO digunakan karena merupakan model yang paling sering digunakan pada evaluasi usability dan merupakan standar internasional yang digunakan untuk acuan usability dengan mengukur efektivitas, efisien, dan kepuasan yang mendukung pelaksanaan suatu pengujian usability suatu website. Hal ini dikemukakan oleh Al-Rashid dan kawan-kawan pada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana hasil evaluasi usability pada SIPKL Informatika Undip yang meliputi aspek effectiveness, efisiensi, dan satisfaction, di mana untuk aspek satisfaction diukur menggunakan metode sistem usability scale. Yang kedua, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan kebergunaan website tersebut. Lalu, untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu mengukur usability SIPKL yang digunakan oleh mahasiswa ilmu komputer atau informatika Universitas Diponegoro berdasarkan tingkat effectiveness, efisiensi, dan satisfaction dengan metode sistem usability scale. Untuk manfaat dari penelitian ini, pihak pengembang mengetahui nilai guna dari SIPKL Informatika Universitas Diponegoro, mengetahui apakah SIPKL yang dikembangkan telah diterima oleh mahasiswa informatika Universitas Diponegoro. Yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini, yang pertama, metode yang digunakan untuk usability SIPKL Informatika Undip adalah metode uji usability testing dengan metode sistem usability scale pada aspek satisfaction. Yang kedua, aspek usability yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 9241/11 tahun 1998, yaitu aspek effectiveness, efisiensi, dan satisfaction. Yang ketiga, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif informatika Universitas Diponegoro yang sedang dan sudah mengambil mata kuliah PKL. Dan yang terakhir, untuk mengetahui nilai kegunaan pengujian yang dilakukan akan diukur dengan atau akan dihitung dengan metode sistem usability scale atau SUS. Untuk metodologi pada penelitian ini dimulai dari studi pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan pengujian, di mana perancangan pengujian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 poin. Yang pertama, melakukan pengamatan dan observasi, kemudian merancang skenario uji, yang ketiga menyusun kuesioner, yang keempat memilih responden, dan yang terakhir menentukan aspek usability yang akan digunakan pada penelitian ini. Setelah perancangan pengujian atau setelah pengujian dirancang, selanjutnya akan dilakukan pengujian, di mana pengujian ini nantinya akan menghasilkan analisis pengujian, dan analisis pengujian ini nantinya akan digunakan untuk menyusun kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang metodologi penelitian ini. Yang pertama itu tentang studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Studi pustaka dengan mencari bahan yang mendukung dalam mendefinisikan masalah melalui internet, jurnal, atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian usability testing. Hasil dari studi pustaka digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian SIPKL Informatika Universitas Diponegoro. Perancangan pengujian terdapat 5 langkah. Yang pertama, pengamatan dan observasi. Pengamatan dan observasi dilakukan dengan identifikasi awal, yaitu dengan mengunjungi langsung alamat si PKL dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang si PKL tersebut. Di mana, untuk tahap ini, hasil yang didapatkan adalah mengetahui menu-menu dan fungsi dari si PKL pada halaman pengguna, yaitu pengguna sebagai mahasiswa. Ini adalah bentuk halaman utama PKL sebelum mahasiswa login. Dan dari hasil pengamatan dan observasi, terdapat beberapa fitur dari si PKL yang dapat dilihat pada tampilan video, di mana yang pertama ini adalah tampilan utama. Kemudian ini tampilan beranda, dilanjutkan dengan pendaftaran PKL, lalu pendaftaran sidang seminar PKL, kemudian jadwal seminar PKL, kemudian halaman berita PKL, kemudian riwayat bimbingan mahasiswa, kemudian jadwal seminar PKL mahasiswa informatika, kemudian halaman unduhan, dan yang terakhir adalah halaman profil. Lalu, setelah melakukan pengamatan dan observasi, langkah selanjutnya yaitu perancangan skenario uji. Skenario tugas ini mengatur alur yang harus ditaati oleh responden dalam mencapai tujuannya. Perancangan skenario tes uji berjumlah 8, yaitu melihat beranda si PKL, melakukan pendaftaran PKL, melakukan pendaftaran seminar PKL, melihat dan membaca berita PKL, melihat riwayat bimbingan PKL, melihat jadwal seminar PKL, dan yang terakhir melakukan edit profile. Lalu, setelah skenario uji dirancang, langkah selanjutnya yaitu menyusun kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan kuesioner System Usability Scale atau SUS yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh Sarvina dan Santoso pada tahun 2016. Kuesioner SUS terdiri dari 10 pertanyaan. Pertanyaan ini disusun menggunakan kuesioner online berupa Google Form yang nantinya akan diakses oleh responden. Dengan cara peneliti akan membagikan link dari kuesioner ini, kemudian akan dibagikan kepada seluruh responden. Penelitian dari pernyataan ini menggunakan skala Likert dengan rentang 1-5. Hasil dari kuesioner ini kemudian dikomparasikan dengan tabel interpretasi nilai The Sauro-Lewis Curve Grading Scale Lewis tahun 2018 dan skala pengukuran SUS berdasarkan Brook 2013. Lalu setelah perancangan pengujian, pada tahap menyusun kuesioner, selanjutnya yaitu mencari dan memilih responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Informatika Universitas Diponegoro yang sedang dan sudah pernah mengambil mata kuliah praktek kerja lapangan. Untuk mendapatkan banyak sampel yang akan menjadi responden, maka langkah awal penelitian ini adalah mencari jumlah mahasiswa aktif Informatika Universitas Diponegoro, kemudian menyebarkan link ke tiap angkatan, di mana sasaran dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif informatika mulai dari angkatan 2019, 2018, 17, 16, dan 15 yang nantinya tiap angkatan akan mengakses link yang telah dibagikan. Pada tahun ajaran saat penelitian ini dilakukan, mata kuliah praktek kerja lapangan diwajibkan untuk mahasiswa semester 6. Dan itu artinya ketika penelitian ini dilakukan, mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah praktek kerja lapangan adalah mahasiswa angkatan 2019. Namun, pada si PKL masih ada angkatan 18, 17, 16, dan 15 yang belum menyelesaikan mata kuliah PKL. Berdasarkan pendapat Nielsen, maka untuk penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 150 orang responden. Hal ini berdasarkan perkuliahan yang diadakan masih daring, sehingga peneliti menghubungi satu-satu responden melalui media online, dan jumlah responden yang bisa dia jangkau sebanyak 150 orang. Lalu setelah responden didapatkan, selanjutnya yaitu menentukan aspek usability apa saja yang akan digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini, aspek yang digunakan yaitu aspek effectiveness, efisiensi, dan satisfaction berdasarkan standar ISO yang telah dijelaskan. Menurut MIFSUD,
Aspek effectiveness dapat dihitung dengan mengukur tingkat penyelesaian. Mengukur tingkat penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan fundamental usability metric. Tingkat penyelesaian dihitung dengan menggunakan angka biner 1 jika pengguna dapat menyelesaikan tugas dan 0 jika pengguna gagal melakukan tugas. Untuk aspek efisiensi diukur dalam hal waktu tugas, yaitu waktu dalam detik dan atau menit yang diperlukan oleh responden untuk menyelesaikan tugas. Aspek satisfaction diukur dengan menggunakan kuesioner SUS. Setelah aspek yang akan digunakan telah didapatkan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian. Dikarenakan pada saat penelitian ini dilakukan, pandemi COVID masih sangat berbahaya yang menyebabkan dibatasinya interaksi secara langsung. Maka pengujian dengan wawancara dan pemberian kuesioner untuk mendapatkan hasil dari aspek effectiveness dan efisiensi dilakukan dengan cara online, yaitu untuk wawancara dilakukan dengan cara screen record, di mana nantinya responden dalam menyelesaikan tugas yang diberikan melakukan screen record, kemudian dikirimkan kepada peneliti melalui aplikasi WhatsApp ataupun Google Drive. Setelah wawancara selesai dilakukan, untuk mengukur aspek satisfaction, responden mengisi kuesioner yang nantinya akan dikirim kepada masing-masing responden oleh peneliti, kemudian hasilnya nantinya akan dihitung untuk mendapatkan aspek satisfaction. Untuk langkah selanjutnya, setelah melakukan pengujian, yaitu menganalisis hasil dari pengujian. Data yang diperoleh melalui pengujian usability, observasi, dan pengisian kuesioner selanjutnya akan diolah agar mendapatkan hasil pengujian. Pada analisis hasil pengujian, terdapat dua metode analisis berdasarkan data yang didapatkan, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Data kuantitatif didapat melalui tahapan pengujian usability dan kuesioner. Data kuantitatif didapat melalui jumlah waktu yang dibutuhkan responden dalam menyelesaikan tugas dan jumlah tugas yang berhasil diselesaikan. Data tersebut akan digunakan untuk perhitungan pada aspek effectiveness dan efisiensi. Sedangkan untuk hasil data kuesioner yang dilakukan perhitungan pada aspek satisfaction. Data kualitatif didapat melalui tahapan pengujian usability kepada responden. Data tersebut akan diidentifikasi untuk mendapatkan hasil rekomendasi untuk perbaikan sistem informasi praktik kerja lapangan atau SIPKL Informatika Undip. Hasil pengujian aspek effectiveness. Berdasarkan data dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner SUS terhadap 150 orang responden, data yang didapatkan berupa nilai dari penyelesaian tugas yang diberikan kepada pengguna, di mana jika pengguna berhasil menyelesaikan satu tugas diberikan nilai 1 dan jika pengguna gagal diberikan nilai 0. Untuk pengukuran pada aspek effectiveness pada SIPKL Informatika Undip, data keberhasilan responden dalam menyelesaikan tugas, mulai dari tugas pertama hingga tugas ke-8, semua responden berhasil menyelesaikan tugas, sehingga untuk aspek effectiveness didapatkan hasil 100%. Hasil pengujian aspek efisiensi. Berdasarkan data dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap 150 orang responden, data didapatkan berupa waktu dalam satuan detik yang dibutuhkan responden dalam menyelesaikan setiap tugas yang telah diberikan oleh peneliti. Data tersebut didapatkan dengan cara mengamati waktu yang digunakan oleh responden ketika menjalankan tugas yang diberikan peneliti. Setelah data waktu didapatkan, waktu tersebut akan digunakan untuk melakukan pengukuran pada aspek efisiensi. Dari 8 tugas yang diberikan kepada 150 orang responden, tugas yang paling banyak memakan waktu adalah pada tugas ke-7 dan 8. Hal ini karena pada tugas 7, yaitu pada saat melakukan unduh file, masih terjadi error. Dan pada tugas ke-8, yaitu edit profile, mahasiswa membutuhkan waktu lama karena mahasiswa mencoba mengganti satu persatu dari data yang diminta pada SIPKL. Untuk aspek efisiensi didapatkan waktu yang dibutuhkan responden atau pengguna yaitu sebanyak 0,069 joules per second. Time-based efficiency digunakan untuk menganalisa waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas. Hasil yang didapatkan dari cara ini merupakan nilai yang absolut. Hasil ini berguna untuk mengetahui tingkat kecepatan yang diperlukan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Untuk hasil pengujian aspek satisfaction. Berdasarkan data dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner SUS terhadap 150 orang responden, data yang didapatkan berupa nilai pendapat responden terhadap sistem praktek kerja lapangan Informatika Undip. Penilaian tersebut dibantu dengan penggunaan skala Likert. Pada penelitian ini, skala tersebut dibagi menjadi 5, bernilai 1 apabila responden sangat tidak setuju, bernilai 2 apabila responden tidak setuju, bernilai 3 apabila responden netral, bernilai 4 apabila responden setuju, dan bernilai 5 apabila responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan.
Data yang telah didapatkan berdasarkan kuesioner SUS yang diberikan akan digunakan untuk mengukur aspek satisfaction. Pada penelitian ini didapatkan nilai SUS sebesar 64,9%, di mana setelah dikomparasi ke tabel kriteria interpretasi, nilai pada nilai SUS yang didapatkan masuk ke kategori C dengan skor berada pada tingkat good. Pada tingkat penerimaan skor SUS si PKL masuk kategori marginal high dengan nilai sebesar 64,9%. Lalu yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan dan saran. Berdasarkan data dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner SUS terhadap 150 orang responden, data yang akan didapatkan berupa masukan, komentar, dan kritik dan saran dari responden agar si PKL menjadi lebih baik. Berdasarkan kritik dan saran diberikan oleh responden, dapat disimpulkan bahwa pada halaman unduhan tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Karena responden mengatakan bahwa ketika mencoba mengunduh file sistem langsung error dan tidak bisa digunakan. Selain itu, responden juga mengeluhkan kurangnya update info terbaru pada sistem, sehingga pengembang diberikan saran agar selalu melakukan update tentang berita terbaru. Kemudian, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, hasil dari evaluasi usability pada sistem praktik kerja lapangan si PKL Informatika Undip menggunakan metode usability testing mendapatkan hasil pada aspek effectiveness dengan nilai 100% dan nilai tingkat effectiveness si PKL sudah sangat baik. Yang kedua, hasil dari evaluasi usability pada si PKL dengan menggunakan metode usability testing mendapatkan hasil pada aspek efisiensi dengan nilai 0,69 goals per second. Yang ketiga, hasil dari evaluasi pada si PKL menggunakan kuesioner sistem usability scale atau SUS mendapatkan nilai aspek satisfaction berdasarkan kuesioner SUS sebesar 64,9%, yang mana skor tersebut masih di bawah 68 dan merupakan batas aman dalam penilaian kuesioner SUS, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai tersebut. Kemudian untuk saran pada penelitian ini, yang pertama saran dari responden terhadap si PKL agar setiap pembukaan mata kuliah PKL sistem selalu update dan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya bisa difungsikan dengan maksimal sehingga tidak terjadi error. Peneliti merekomendasikan agar si PKL dilakukan update untuk semua fitur yang ada pada si PKL agar setiap kali ada info tentang mata kuliah PKL, mahasiswa tinggal membaca pada sistem yang telah dibuat. Demikianlah pemaparan dari hasil penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.